Topik yang akan kami angkat dalam editorial kali ini adalah terkait keputusan Bank Indonesia menahan suku bunga acuan dan efeknya pada pergerakan indeks harga saham gabungan dan juga rupiah. Kita lihat artikelnya terlebih dahulu. Ya, di sini cnbcindonesia.com sudah merilis artikel begitu ya terkait hal ini, di mana dengan judul Bank Indonesia buka peluang suku bunga acuan dipangkas dari level 6,25%. Kita lihat untuk artikel selanjutnya. BI tahan suku bunga acuan, indeks harga saham gabungan langsung tancap gas 1% lebih. Dan untuk mengulas isu ini sudah hadir di studio kami, studio CNBC Indonesia, editor CNBC Indonesia Muhammad Kadafi, dan kami juga telah tersambung melalui sambungan Zoom, Chief Economist CNBC Indonesia Anggito Abimanyu. Halo, selamat pagi Mas Dafi. Ya, pagi apa kabar? Mas. Baik. Sehat ya Mas Dafi ya? Sehat. Selamat pagi Pak Anggito. Pagi Mas Bram, Mas Dafi. Salam sehat Pak Anggito. Alhamdulillah. Oke, baik. Tentunya saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Mas Dafi begitu ya sebagai editor di sini. Kalau memang melihat begitu keputusan Bank Indonesia pada hari kemarin yang menahan suku bunganya di level 6,25%, banyak publik bahkan CNBC Indonesia pun memperkirakan menjadi ada peluang atau sedikit peluang untuk Bank Indonesia bisa memangkas suku bunganya di periode selanjutnya. Ini kalau kita bicara peluang, seberapa besar sih Mas peluangnya, Mas Dafi? Ya. Kemarin itu BI memang menahan suku bunga acuan itu sesuai konsensus pasar juga ya untuk ditahan. Cuma memang kemarin Pak Peri yang menarik sempat bicara soal peluang pemangkasan suku bunga. Cuma kalau kita ngelihat highlightnya sih Pak Peri itu menyebutkan ada faktor teknikal dan juga dari situasi global. Nah kalau kita ngelihat situasi global itu masih agak berat ya untuk ada pemangkasan. Dan kalau kita lihat mungkin akhir tahun mungkin bisa ya, cuma kalau dalam waktu dekat rasanya sih sulit ya untuk pemangkasan dalam waktu dekat. Oke, jadi memang masih melihat terlebih dahulu walaupun ada peluang, tetap melihat kondisi global seperti apa begitu Mas Dafi ya. Betul. Saya akan ke Pak Anggito. Pak Anggito, kalau dari Anda melihat terkait peluang dalam Bank Indonesia memangkas suku bunga acuannya, apakah memang sebetulnya akan sulit terjadi di tahun 2024 ini Pak Anggito? Silakan. Memang agak tidak lazim ya seorang gubernur bank sentral itu memberikan indikasi yang agak blunt gitu ya, agak terus terang. Biasanya orang central bank itu sangat memberikan kata-kata yang abu-abu gitu ya, karena dia tidak mau itu diinterpretasikan sebagai satu kebijakan bank sentral. Nah, memang kondisi hari ini memang belum ada berita baik ya, kira-kira gitu secara global maupun nasional. Secara global kita masih melihat ada konflik ya antara Iran dan Israel yang sedikit meningkat waktu itu. Kemudian harga komoditi sudah mulai turun. Ya tentu itu akan menghit kepada neraca pembayaran di banyak negara termasuk di Indonesia ya. Terus berikutnya memang janji dari Federal Reserve untuk menurunkan suku bunga itu belum terjadi dan bahkan inflasi yang menaik di Amerika menjadi sekitar 3,25. Jadi memang tidak ada berita baik di luar negeri. Dalam negeri juga pasar masih menunggu pemerintahan baru. Beritanya juga belum terlalu solid ya, sehingga itulah yang kira-kira memang saya juga yakin ini masih sementara sifatnya ya. Kalau memang nanti sudah ada berita-berita baik, tentu sentimennya akan positif. Demikianlah kurang lebih. Oke, baik. Saya akan kembali ke Mas Dafi. Mas Dafi melihat refleksinya begitu ya terhadap narasi yang beredar di masyarakat dan juga para pelaku pasar dengan ekspektasi mereka Bank Indonesia dapat memangkas suku bunga acuannya dalam waktu dekat. Tapi ternyata semeringah di indeks harga saham gabungan tidak dengan rupiah. Atau rupiah kita justru ambruk bahkan mendekati 16.500. Ini Anda melihatnya bagaimana? Apakah justru untuk peluang Bank Indonesia menaikkan suku bunga juga besar sebetulnya Mas Dafi? Nah ini menarik memang saat rupiah ambruk, IHSG-nya malah ngegas. Dan menariknya lagi IHSG-nya ini ngegas ditopang sama saham-saham bank besar. Karena lazimnya saat rupiah turun, saham bank besar ikutan anjlok. Pun kemarin itu IHSG sempat menguat saat rupiah naik, itu karena faktor ada saham brand kemarin yang memang naiknya agak-agak anomali lah. Nah ini memang kalau untuk suku bunga makanya tadi saya bilang untuk menurunkan agak berat. Karena kalau ngelihat rupiahnya masih naik terus. Tapi kalau ngelihat respon pasar,
Ini dana asing ini mulai berkurang nih keluarnya karena net sell itu udah mulai ciut, bahkan beberapa saham bank besar itu sudah mencatatkan net buy. Jadi rasa-rasanya kalau untuk IHSG mulai ada tanda-tanda baik nih di IHSG, tapi berbanding terbalik dengan rupiah. Oke, baik. Banyak yang juga mengatakan, Mas Davi, di mana Bank Indonesia dalam menjaga tingkat suku bunga saat ini semata-mata karena memang menjaga stabilitas rupiah itu sendiri. Apakah dengan kata menjaga stabilitas rupiah ini juga kemungkinan justru andai terdepresiasi lebih dalam lagi, menaikkan suku bunga menjadi jalan ninja bagi Bank Indonesia dalam menaikkan suku bunga? Bisa jadi sih, karena itu akan jadi less option bagi BI, karena kan salah satu kebijakan dia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah itu adalah dengan BI rate selain dari intervensi. Nah mungkin kalau memang dari intervensi ini kurang bisa menahan laju rupiah, mungkin keputusan akhirnya akan untuk menaikkan kembali BI rate. Oke, saya tanyakan juga ke Pak Anggito. Pak Anggito, dengan triple intervention tentunya yang sudah dilakukan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas rupiah, apakah dengan kedikdayaan dolar Amerika Serikat pada kondisi saat ini juga tidak cukup mampu, hanya dilakukan triple intervention saja? Sebetulnya yang paling penting buat Bank Indonesia dan Bank Sentral ya di banyak negara adalah agar menjaga tingkat volatilitas. Kalau level tuh nggak bisa dijagain mati-matian ya karena faktor eksternalnya terlalu dominan ya. Tapi yang penting adalah Bank Indonesia itu harus melakukan kebijakan moneter yang menjaga agar volatilitas maksudnya pergerakan. Biasanya ada dashboardnya gitu ya. Misalnya setiap hari itu tidak boleh bergerak lebih dari berapa ya, 2 atau 3% gitu lah, gitu ya, kurang lebih ya. Nah, kalau sudah lebih dari itu, maka itu harus ada kebijakan yang signifikan. Dan itu tidak hanya melihat dari sisi pergerakan hari ini, tapi juga forward looking-nya ya, ke depannya seperti apa. Itu yang penting ya, Mas Bram ya. Jadi menurut saya levelnya ya tetap harus dijaga, tapi kita tidak perlu mempertahankan mati-matian ya terhadap level berapa. Tapi yang penting gerakannya itu jangan spike gitu ya, jangan tiba-tiba naik, tiba-tiba turun, tiba-tiba naik, dan itu levelnya di atas level yang lazim gitu ya, lazim. Kalau saham itu mungkin 5% ya satu hari, IHSG sampai naik 5% itu berarti atau turun 5% itu berarti ada peristiwa. Dan kalau di saham biasanya itu di suspend ya kalau terjadi seperti itu ya. Saya nggak tahu kalau di rupiah harusnya ada juga ya indikator dari bank sentral di mana dia harus melakukan mengurangi tingkat volatilitas. Ya, itu yang lebih penting ya daripada menjaga levelnya itu sendiri. Oke, bicara tentang volatilitas Pak Anggito, sebetulnya melihat kondisi yang ada baik dari dalam dan juga luar negeri, seberapa volatil sih bagi rupiah Pak Anggito? Sekarang masih manageable ya. Manageable ya, artinya kalaupun melemah itu masih dalam range yang bisa diperkirakan dan bisa diserap oleh sektor keuangan pada umumnya. Oke, masih manageable. Mas Davi, Anda memang dikatakan secara volatilitas masih manageable dan juga masih bisa diantisipasi lah begitu ya bagi regulator kita. Sebetulnya di level 16.400-an ini, apakah level yang juga sudah sepatutnya diantisipasi atau justru memang pemerintah menjaga level-level yang jauh lebih bawah lagi, Mas Davi? Sebenarnya kalau ngelihat di korporasi mungkin level 16.400 masih manageable ya. Cuma kalau kita turun ke bawah kayaknya udah mulai kena hit nih di kalangan bawah. Karena itu kelihatan dari kayak di NPL multi finance dan perbankan itu mulai naik. Karena kalau kita ngelihat kemarin sempat ngobrol sama beberapa dari pengamat juga mengatakan harga daya belinya udah menurun karena tekanan dari nilai tukar. Karena barang-barang ada yang naik juga. Nah ini jadinya mungkin di level bawah ini mulai terasa kenaikan dolar ini. Karena ujungnya masyarakat susah untuk mengalokasikan uangnya untuk membayar cicilan-cicilan mereka. Oke, jadi tingkat spending masyarakat juga sudah terpengaruh atau sudah terhit di bawah, yang mana kalau berlangsung dalam jangka yang cukup panjang ini juga bisa saja berpengaruh pada PDB kita, Mas Davi.